satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kamu. Nama Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Kau layak disembah.
Sekali lagi saudara berikan tepuk tangan yang terdahsyat bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Sebelum dunia ini ada, kuasamu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan.
Haleluya. Shalom. Kabarnya bagaimana? Luar Luar biasa. Saya ucapkan selamat datang buat Bapak Bambang. Selamat berbakti bersama-sama dengan kami, Pak. Haleluya. Saya undang semua ikut bangkit berdiri. Pagi ini kita rayakan kemenangan Allah kita. Kebangkitan Yesus membawa kemenangan yang gilang gemilang. Kebangkitan Yesus menjadikan kita orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Berikan sorak-sorai kemenangan bagi Allah kita. Haleluya, karena dialah Raja di atas segala raja yang menang mengalahkan maut. Amin Tuhan. Pujian pagi ini keluar dari lidah bibir kami untuk menyenangkan-Mu. Dia telah menyatakan hebatnya kasih-Nya yang selamatkan kita. Amin. Bahkan Dia beri kuasa bagi setiap kita yang mengandalkan-Nya. Hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa. Yes. Yang memerintah, tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkitkan hidup. Amin. Untuk selamanya. Yes. Kau telah nyatakan hebatnya kuasa-Mu Tuhan. Dia telah menyatakan hebatnya kuasa-Nya yang menjaga kita. Bahkan Dia beri kuasa untuk menghancurkan semua pendakwa kita. Hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkitkan hidup untuk selamanya. Hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkitkan hidup untuk selamanya. Dia bangkitkan hidup untuk selamanya. Oh, 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 haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai lebih dahsyat lagi. Kita sepakat bersama-sama mengucap syukur sampai selama-lamanya hanya bagi Yesus Raja di atas raja. Amin. Boleh lambaikan tangan yang sepakat dengan saya. Haleluya. Menari untuk Tuhan, bersuka untuk Tuhan karena kasih-Nya dahsyat bagi kita. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukur sama-sama. Haleluya. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk
lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Terima kasih buat kasih-Mu yang sempurna Tuhan. Kasih yang memulihkan, kasih yang menyucikan, kasih yang membawa pengampunan. Sama-sama naikkan syukur, kita mau angkat tangan kita. Angkat tangan kita, nyatakan syukur. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukku, takkan berhenti memuji. Amin. Selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukku, takkan berhenti meninggikan namamu. Amin Tuhan. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukku, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Hidup kami adalah anugerah. Hidup kami Tuhan di dalam-Mu adalah pemberian yang luar biasa Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur semuanya karena kasih setia-Mu. Semua karena kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mulia kasih-Mu, Kau gunakan hidupku. Terima kasih Tuhan. Curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Akulah berbadan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Akulah berbadan-Mu, Yesus Tuhan penebusku.
Tuhan, membawa pengagungan kami kepadamu. Terima kasih ya Allahku, terima kasih buat kasih setiamu, terima kasih Roh Kudus. Oh haleluya, kami bersyukur atas kasih setiamu. Kami bersyukur Tuhan atas rahmat-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Yesus. Dan pagi ini kami berkemenangan bersama-Mu. Oleh karena kebangkitan-Mu Tuhan, membawa kemenangan yang ajaib bagi kami Tuhan, membawa kemenangan yang sejati dalam hidup kami Tuhan. Karena kebangkitan-Mu Bapa, kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu tiada bandingannya bagi kami Bapa. Kasih-Mu Tuhan melampaui batas akal pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Tiada yang seperti-Mu Bapa, terima kasih. Terima kasih Engkau tak menyerah dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau tidak menyerah Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hingga karya salib penebusan-Mu benar-benar Tuhan menjadi anugerah yang luar biasa bagi kami. Dan kebangkitan-Mu Tuhan menjamin kemenangan yang sejati, yang ajaib dalam hidup kami. Oh bagi Allah, bagi-Mu Yesus segala kemuliaan. Oh terima kasih Tuhan, semua karena kasih-Mu, semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Mari seluruh sidang Semarang, mari katakan bersama-sama, sebab kita ada karena kasih-Nya. Terima kasih Tuhan, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Oh, karena kasih-Mu. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapa. Menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Dan terindah Kau Yesus, Maha mulia. Dan terindah Kau Yesus. Sekali yuk kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang luar biasa.
Oh, kami bersyukur pada hari ini kami boleh merayakan dengan semua orang percaya di seluruh muka bumi ini. Bahwa iman kami mengalami kemenangan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami memiliki sebuah kepastian bahwa maut telah dikalahkan. Kutuk dosa telah dikalahkan. Kutuk nenek moyang telah dikalahkan. Oleh karena kebangkitan Kristus Yesus Tuhan, maka kami punya pengharapan. Pengharapan masa depan kami adalah pasti sorga. Oh, terima kasih Tuhan. Dan pengharapan kami selama ada di muka bumi, kami Engkau jamin hidup dari kemenangan menuju kepada kemenangan yang lain. Terima kasih Bapak Surgawi. Yesus, Engkau pasti sudah ada di tengah-tengah kami. Engkau pun juga pasti sudah bertahta di atas pujian penyembahan kami. Tuhan, tuntun kami sekali lagi dengan firman-Mu yang hidup. Terangi, cerai hati dan pikiran kami. Kami siapkan hati kami, hati yang paling baik. Kiranya firman yang kami tabur, kami dengar, sungguh jatuh dalam tanah yang subur, berbuah, buahnya lebat dan tetap dalam hidup kami. Berkati kami dan dipermuliakanlah Dikau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yuk kita katakan amin. Haleluya. Selamat. Silakan duduk Bapak Saudara. Tim pujian penyembahan, terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat pagi, shalom Bapak Saudara. Selamat Paskah. Sudah mengucapkan selamat Paskah belum? Dengan samping kiri kanan. Yuk ucapkan selamat Paskah yuk. Selamat Paskah, Tuhan berkati. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Bu Gembala, terima kasih. Selamat Paskah. Sidang jemaat, selamat Paskah, Tuhan berkati. Bapak Ibu Saudara yang belum bisa hadir dalam ibadah di gedung gereja, di mana saja berada, live streaming, Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati, selamat Paskah. Kiranya berkat Tuhan melimpah atas kita sekalian. Ya Bapak Ibu Saudara, dalam berita Paskah kali ini, di tahun ini, panitia memberikan tema kepada kita adalah kemenangan yang penuh arti. Nah Bapak Ibu Saudara, pada sesi pagi hari ini adalah sesi yang merupakan kelanjutan dari Jumat Agung yang kemarin saya sampaikan Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara yang hadir dalam Jumat Agung ataupun yang ikut live streaming, pasti telah memahami dan mengerti apa yang sedang kita pelajari kemarin, kemenangan yang penuh arti. Di dalam Jumat Agung tersebut saya sampaikan bahwa ada dua berkat yang luar biasa yang Yesus berikan kepada kita pada waktu Dia berkorban secara sempurna itu. Yang pertama adalah barang siapa yang percaya kepadanya dipastikan dia akan mendapatkan keselamatan. Katakan amin. Nah itu merupakan satu berkat yang pertama. Nah berkat yang kedua, di dalam Jumat Agung sudah saya katakan bahwa suasana batin kita, hati kita itu diperbarui oleh Allah. Saya bandingkan bagaimana Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, melihat orang telanjang, melihat diri mereka telanjang, mereka tidak jadi malu. Kata tidak jadi malu itu punya pengertian, pikirannya murni, hatinya bersih, tidak ada pikiran macam-macam. Tapi pada waktu mereka jatuh ke dalam dosa, maka mereka takut, mereka malu bahwa diri mereka telanjang. Kenapa akhirnya mereka takut dan malu? Hatinya sudah tidak bersih, pikirannya sudah tidak bersih, kotor. Nah itu saja baru melihat orang telanjang. Nah dosa itu melahirkan dosa-dosa berikutnya. Contoh, misalkan Kain akhirnya membunuh Habil dan dosa terus bertumpuk-tumpuk, akhirnya pada zaman Nuh manusia dibinasakan oleh Allah kecuali mereka yang selamat di dalam bahtera Nuh. Nah dari situ kita bisa melihat bahwa hati manusia itu menjadi kotor setelah jatuh di dalam dosa. Nah waktu Yesus melihat kekotoran itu semuanya, Yesus memiliki sebuah harapan bahwa itu bisa dipulihkan, itu bisa direnovasi ulang, itu bisa dibersihkan, bisa dicuci bersih, hati yang kotor menjadi hati yang bersih, semula seperti sebelum jatuh ke dalam dosa. Dan Allah berpikir bahwa tidak ada yang bisa melakukan itu, kecuali anak manusia harus datang menjadi korban yang sempurna. Untuk itu pada waktu Yesus datang ke muka bumi, beliau disalib, darahnya itu dalam Ibrani pasal 9 ayat 14 mencuci bersih hati yang kotor. Jadi ibaratnya baju kotor dicuci menjadi baju yang bersih. Nah deterjennya dan airnya ya darah Yesus itu.
Maka darah Yesus itulah yang hanya satu-satunya bisa membersihkan, bisa mencuci bersih hati dan pikiran kita yang kotor, Bapak Saudara. Nah, berarti di sini bicara apa? Bicara posisi, tapi menuntut peran. Bicara posisi itu artinya begini, posisi kita sebelum percaya pada Kristus dipastikan kotor. Posisi kita sebelum percaya pada Kristus, hati kita pasti nggak bisa berpikir baik. Hati kita bisa berpikir baik paling cuma seminggu, lebih daripada itu terus-terusan salah-salah terus. Nah, maka daripada itu posisinya harus dibersihkan dulu. Posisinya harus disucikan dulu. Nah, posisi ini sifatnya permanen, Bapak Saudara. Jadi bukan sementara. Jadi sejak kita percaya kepada Kristus, posisi hati kita sudah dibersihkan. Katakan amin. Nah, itu posisi. Dan posisi itu sah. Dimateraikan oleh Roh Kudus, kata kitab Efesus. Jadi posisinya sudah bersih. Nah, posisi ini menuntut peran. Artinya menuntut peran itu artinya begini. Kalau posisinya sudah dibersihkan, kalau posisinya memang sudah bersih, maka perannya adalah bertindak seperti posisi itu. Nah, itu perannya begitu. Maka daripada itu Allah memberi sebuah perintah kepada kita di dalam Yesus yang darahnya sudah menyucikan kita itu. Maka posisi yang sudah dibersihkan itu Allah menghendaki kita memiliki sebuah tanggung jawab pribadi. Nah, ini pribadi, Saudara. Jadi istri nggak bisa menjaga hati suami. Suami nggak bisa menjaga hati istri. Orang tua nggak bisa menjaga hati anak-anaknya. Kita tidak bisa menjaga hati orang lain. Jadi kita yang harus menjaga hati kita. Orang itu hanya melihat buah dari hati kita. Tapi yang menjaga hati kita itu kita, pribadi. Maka daripada itu setiap orang yang percaya kepada Kristus punya tanggung jawab pribadi. Punya peran pribadi sebagai bukti bahwa dia sudah disucikan hatinya oleh Allah. Makanya dalam Kisah Rasul, ya, Kisah Rasul pasal yang Kisah Rasul 24 ayat 16 firman Allah berkata kepada kita demikian. Sebab itu aku senantiasa berusaha. Nah, kata berusaha menunjukkan pada peran. Kata berusaha menunjukkan sebuah tanggung jawab penuh kesadaran. Berusaha untuk apa? Berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni. Kata murni di situ punya pengertian tak bercacat. Kata murni di situ punya pengertian tidak menimbulkan syak. Kalau bahasa sehari-hari tidak menimbulkan batu sandungan. Kepada siapa? Kepada Allah dan juga manusia. Jadi orang yang sadar betul bahwa dia sudah ditebus dengan darah yang mahal, hatinya sudah disucikan, maka dia punya tanggung jawab pribadi. Berusaha menjaga hati. Kata berusaha ini tindakan terus menerus. Tiap hari, tiap detik. Tiap detik kita harus menjaga hati kita. Supaya hati kita ini tidak bercacat. Supaya hati kita tidak menjadi batu sandungan. Supaya hati kita tidak menjadi syak buat orang yang melihat kita. Jangan lupa firman Allah berkata dari hati akan muncul kehidupan. Dari dalam akan muncul kehidupan. Kiranya kehidupan yang muncul dari hati ini tidak menjadi batu sandungan. Kiranya tindakan yang muncul dari hati ini tidak menimbulkan syak. Kiranya tindakan yang muncul dari hati ini murni, tidak bercacat. Apa bisa Pak Bambang? Yesus berkata bisa. Allah berkata bisa. Kenapa? Karena posisinya tadi sudah disucikan. Nah, mari kita bertindak, berperilaku seperti posisi itu. Itu kemenangan sesungguhnya yang sejati. Kenapa? Karena orang berusaha hidup menjadi berkat itu enggak gampang, Mbak Saudara. Hidup menjadi contoh itu enggak mudah. Hidup menjadi sebuah teladan itu tidak mudah. Kalau sampai ada orang hidupnya baik, menjadi berkat, dia jadi teladan, itu sesungguhnya dia berjuang menjaga hati.
Setuju Bapak Saudara? Contoh, orang difitnah bisa mengampuni, dia berjuang menjaga supaya tidak emosi. Dia berjuang menjaga untuk tidak marah. Dia berjuang menjaga untuk tidak terpancing. Sehingga pada waktu dia fitnah, dia tersenyum, dia ramah, dia baik. Tidak menjaga jarak dengan orang yang fitnah, dia tetap berperilaku baik. Itu sebuah kemenangan. Itu enggak mudah. Dan kalau sampai ada orang percaya bisa begitu, itu buah dari posisi darah Kristus yang menyucikan. Katakan amin. Dan manusia berperan untuk menjaga itu, berusaha. Makanya kemenangan yang penuh arti itu lahir dari satu kesadaran. Hati nurani ini bahasa Yunaninya adalah suneidesis. Suneidesis itu artinya begini, setiap orang pasti sadar dalam bertindak. Sadar waktu dia berbuat salah, sadar waktu dia berbuat baik. Sadar pada waktu dia murni, sadar pada waktu dia tidak murni. Hati ini nggak bisa bohong. Maka daripada itu, hati itu harus disucikan. Nah dari hati itu muncul banyak sekali pergumulan. Antara harus memutuskan yang salah dan harus memutuskan yang benar. Kisah Rasul berkata, kami berusaha menjaga hati yang murni. Amin. Coba lihat suami istri, saya sudah menikah, anak saya 4. Waktu kita belum menikah, lihat pacar kita, semuanya kan bagus toh Bapak Saudara. Kayak istri saya itu asli Surabaya Bapak Saudara. Saya ini asli Solo. Jadi dari kata Solo dan Surabaya, Bapak Saudara sudah lihat budayanya kan beda ya. Nah istri saya itu waktu masih pacaran dengan saya tunangan itu feminin banget Saudara. Duduk aja feminin. Pakai celana panjang aja mungkin 1-2 kali saya lihat ya Saudara. Kalau ketawa itu aduh femininnya. Gitu Saudara. Tapi setelah menikah lihat lawak lucu, wah gitu. Saya kaget, loh. Dia ben gak tonton kayak gini. Sekarang muncul aslinya Saudara. Nah coba, apa yang saya maksud Saudara? Jangankan kita dengan orang lain. Kita dengan pasangan kita saja, untuk hal-hal tertentu, kita jaga hati ini. Betul? Masak kasinan aja, kita jaga. Duh, ini makan sayur, lawuh garam, apa mangan garam, lawuh sayur. Kita jaga. Pintu kebanting didider, aduh, kita jaga. Hal-hal yang lain yang lebih besar, Bapak Ibu bisa memberikan contoh. Kerja di kantor, Bapak Saudara, apakah semua teman menyenangkan di kantor? Pasti tidak. Kerja hidup bertetangga, apakah semua menyenangkan dalam hidup bertetangga? Pasti tidak. Berbangsa dan bernegara, pasti menyenangkan? Pasti tidak. Disitulah Allah berkata, kalau ingin menikmati hidup yang penuh dinamis, jaga hatimu. Katakan amin. Sebab dari sini inilah kemenangannya. Di luar ini mau dinamisnya naik turun kayak apa, terserah. Kalau hati ini bisa dijaga, hidup ini bisa dinikmati. Yang setuju katakan amin. Nah maka daripada itu Allah dalam Jumat Agung, darah Yesus, posisi itu dibenahi dulu. Kalau posisi ini tidak dibenahi, pasti manusia kalah. Menghadapi masalah ekonomi kalah, menghadapi masalah kesehatan kalah, menghadapi masalah hidup seorang dengan yang lain pasti kalah. Tapi supaya dia menang dalam menjalani hidup ini, Allah sudah berinisiatif. Kunci sumber kehidupan yaitu hati itu harus dibenahi dulu. Dan darah Yesus menyucikan hati itu. Katakan amin. Nah sekarang peran kita berusaha menjaga. Orang yang menjaga hati, manfaat yang pertama adalah dia bisa tulus membangun sebuah hubungan. Mantap. Haleluya. Nah ini saya ceritakan, saya sebut nama karena sudah di publik, semua tahu bagi yang melihat. Roy Martin, artis kita. Salah satu artis favorit saya. Suaranya sejak muda sampai hari ini gak berubah. Dia orang yang paling ganteng saya pikir di Indonesia, kasih Tuhan. Setelah saya tentunya. Ganteng kan Roy Martin. Dan Roy Martin suatu ketika dia menulis sebuah kalimat. Dan kalimat itu artinya kan jadi viral. Dan kalimat itu intinya begini. Jika engkau punya masalah, carilah wanita
yang lari kepada Tuhan dan bukan lari kepada pria lain. Wow. Jika engkau punya masalah, carilah wanita yang lari kepada Tuhan dan bukan kepada pria lain. Tulisan itu lahir dari sebuah pengalaman hidup. Semua kita tahu dia dipenjara oleh karena kasus narkoba. Dan dalam posisi itu Roy Martin cerita, ada banyak pria menawarkan bantuan kepada istrinya yang bernama Anna Maria. Tapi punya motivasi yang salah. Tapi Anna Maria menolak. Saya milih cari Tuhan dan saya setia dengan suami saya. Siapapun dia. Hati. Jangan lupa loh, pandemi 1 tahun belum berakhir. Di Australia perceraian di Australia naik berlipat-lipat. Ekonomi goncang, suami istri bertengkar, cerai. Jaga hati, apapun yang terjadi, aku tulus membangun sebuah hubungan. Katakan amin. Jaga hati. Semua itu berangkat dari sini. Istri saya itu dulu langsing, saya tertarik. Itu ukuran pinggangnya itu cuma 5 cm. Kayak ballpoint itu. Saya kisah tong ini, saudara. Ini nonton ora istriku ini. Coba lihat, saudara. Apakah itu harus mengubah cinta saya kepada dia? Oh tidak. Saya dulu berat badan 61, saudara. Puasa 61, makan banyak 61. Setelah menikah jadi 82, haleluya. Istriku mencintaiku, setelah pindah ke Solo jadi 100 kekasih Tuhan. Istriku tetap mencintaiku, kenapa? Hatinya tulus. Katakan amin. Suami istri, yuk cintai pasangan kita sampai mati. Katakan amin. Yuk kasih tepuk tangan, yuk buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Nah, membangun hubungan secara tulus dan murni tak bercacat itu hanya bisa dibuat oleh karena apa? Hati sudah disucikan dan kita berperan menjaganya. Godaannya banyak, Bapak Ibu Saudara. Saya lihat Desi Ratnasari itu ya kayak gitu itu. Sophia Lajuba ya kayak gitu itu. Ayu Ting Ting ya kayak gitu itu. Tapi yang paling cantik tetap istri saya, haleluya. Loh ya, artinya kan saya normal loh Bapak Saudara. Tapi saya harus menjaga hati saya. Enggak, apapun yang terjadi, hati ini harus murni. Membangun hubungan persahabatan juga begitu. Membangun hubungan dengan rekan pelayanan, rekan kantor ya harus begitu. Kalau tidak murni, gesekan di mana-mana. Orang renang itu ada banyak gaya. Salah satunya kan gaya dada. Bapak itu kalau tahu gaya dada itu kan begini dengan gaya dada itu. Ya toh? Gini tapi kakinya kan mancal. Kakinya nendang ke belakang. Jadi kalau tidak murni, renang gaya dada itu ada di kantor, di pelayanan, di mana-mana. Kita singkirkan kanan kiri. Kita pancal yang di belakang. Yang kelihatan, ini aku. Ini aku. Jadi dirinya ditonjolkan dengan cara bagaimana menyingkirkan yang lain. Hei, itu bukan ajaran firman Allah. Halo. Firman Allah menyadarkan jagalah hubunganmu dengan siapapun yang kau hadapi dengan hati yang murni. Orang mau menjengkelkan atau tidak terserah. Aku harus murni. Dan aku mampu karena darah Yesus menyucikanku. Haleluya. Itu manfaatnya. Bapak Ibu, orang yang murni itu enggak mudah tersinggung. Orang yang murni itu enggak mudah marah. Orang yang murni itu akan stabil. Mau dibentak-bentak dia santai saja. Mau diapa-apain dia oke saja. Tapi kalau sudah tidak murni, jangankan dibentak, tersinggung sedikit saja. Mengerikan. Firman Allah berkata, ayo kita jaga hati nurani yang murni. Amin. Supaya hubungan kita menjadi baik dan kita mampu. Manfaat yang kedua adalah kita lihat dalam 1 Timotius 1. Firman Allah berkata demikian, ayat yang ke-18.
Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku. Timotius itu ditemukan oleh Paulus sejak remaja. Di bawah pemuritan Paulus 16 tahun. Di bawah pemuritan 16 tahun, Paulus tahu persis siapa Timotius. Karena 16 tahun bukan waktu yang singkat dalam membangun sebuah hubungan kebersamaan. Sehingga pada waktu ada satu jemaat di Efesus itu kacau. Ada satu jemaat di Efesus yang tidak baik. Maka Paulus berkata, Timotius, hanya kamu yang bisa menyelesaikan masalah itu. Pergi nak, selesaikan itu. Efesus adalah gereja yang aku rintis. Sekarang dia punya masalah. Tidak ada yang lain yang bisa menyelesaikan kecuali kamu nak. Pergi, selesaikan itu. 16 tahun cukup bagi kita untuk bersama. Sekarang waktunya kau mandiri. Selesaikan itu. Dan pesannya salah satunya adalah, tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku. Sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan nubuat itu dengan memperjuangkan. Coba lihat, memperjuangkan. Gak mudah. Perjuangan. Apa yang diperjuangkan? Imanmu. Dan hatimu tetap murni, perjuangkan itu. Kenapa demikian? Karena beberapa orang telah menolak hatinya yang murni, karena itu ia kandas imannya, termasuk Alexander dan Hymenius. Awalnya bagus, awalnya semangat, awalnya berapi-api, mana sekarang? Kandas. Timotius, jangan seperti mereka. Jaga hatimu. Jaga hatimu, jaga hatimu. Katakan amin. Saya ini ada di lembaga pendidikan 20 tahun. Keluar dari lembaga pendidikan masuk ke pastoral. Gereja seperti ini. Gereja yang saya gabung setelah saya di situ kurang lebih setahun, mendirikan STT, ya. Gembala sidang ketua sinodenya bilang, Pak Bambang tolong urus. Waduh, keluar dari lembaga pendidikan masuk ke pendidikan lagi. Saya bilang sama istri saya, ya sudah kalau panggilan kita seperti ini. Sampai hari ini di lembaga pendidikan teologi saya kurang lebih hampir 30 tahun. Saya melihat lulusan mahasiswa saya yang dulu berapi-api juara 1 nilainya A. Hari ini yang kandas hidup lama ada. Tapi dulu nakal di kampus. Dulu kayaknya sulit sekali taat dengan tata tertib. Tapi hari ini bagus berhasil banyak. Semua dimulai dari apa sih? Memperjuangkan hati nurani. Makanya Paulus bilang sama Timotius, Timotius hati-hati ya, jaga hati. Jangan seperti Alexander dan Hymenius, nanti di bawahnya ada nama itu dimunculkan sama Paulus. Jangan seperti dia, awalnya bagus. Awalnya keren, semua orang kagum, tapi kandas. Kata kandas ini seperti kapal yang karam. Seperti Titanic itu loh saudara ya. Jadi Titanic berangkat dari Inggris menuju ke Amerika, tidak sampai di Amerika, sampainya di dasar laut. Di laut, karam, tenggelam. Nah itu kandas itu seperti itu. Kalau kamu tidak menjaga hati, gak sampai pada tujuan. Enggak sampai pada tempat yang Allah kehendaki. Nanti di tengah kandas. Nah itu. Makanya Paulus bilang sama Timotius, Timotius jaga hatimu. Timotius perjuangkan hatimu. Sebab kau sedang mengurusi sebuah pekerjaan yang enggak mudah. Orang akan membencimu, orang akan mengkritikmu, orang akan membulimu, orang akan macam-macam. Disitulah manusia kita bisa kepancing. Bisa macam-macam. Tapi Paulus berkata pada Timotius, jaga. Supaya tidak kandas. Amin saudara. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara pasti punya cita-cita. Saya bilang sama istri saya waktu saya pulang dari Jumat Agung, saya cerita sama istri saya. Saya bersuka cita melayani Jumat Agung di GCA Madiun. Istri saya bilang, kenapa? Saya masih ingat dulu sekali sekian tahun yang lalu. Anak remaja-remaja GSCA waktu retreat di Tawangmangu, di Sarangan.
Saya melayani mereka, masih remaja-remaja, imut-imut. Dan pada waktu kemarin Jumat Agung saya lihat beberapa orang yang ada, sudah dewasa, dan gendong anak, setia dengan Tuhan. Hati saya terhibur. Haleluya. Dan pasti lebih hati Tuhan terhibur. Katakan amin. Yuk tepuk tangan buat mereka yuk. Allah luar biasa. Nah coba lihat Bapak Saudara. Tapi perjuangan ini sampai mati. Tidak sampai ke tahun 2021. Enggak sampai ke tahun 2030. Sebelum dunia ini berakhir dan sebelum kita meninggal dunia, perjuangan menjaga hati harus sampai selama-lamanya. Katakan amin. Jaga, jaga, jaga. Harus menjaganya. Baik menjaga dari masalah maupun menjaga dari sesuatu yang baik. Apa maksudnya sesuatu yang baik? Kekasih Tuhan, tawaran itu belum tentu sesuai kehendak Allah. Tawaran-tawaran yang baik itu belum tentu semuanya sesuai dengan kehendak Allah. Ada kalanya justru menjebak. Maka daripada itu hati nurani harus dijaga. Tuhan, aku mau sampai pada tujuan. Sampai pada akhirnya rencanamu harus jadi. Sampai pada akhirnya aku harus setia kepadamu. Haleluya. Maka daripada itu dalam menjalani kehidupan ini, kita harus jaga. Ada sebuah cerita Bapak Saudara. Ada seorang pemuda pergi ke ladang. Dan pemuda ini bertemu dengan seorang penggembala. Penggembalanya itu punya ternak banyak. Pemuda ini tanya sama Bapak Gembala ini baik-baik. Bapak, ini mampu jalan berapa kilo ya ternak Bapak ini? Kambing Bapak ini. Kemudian penggembalanya bilang, "Loh yang mana dulu?" "Yang hitam Bapak." "Oh yang hitam kalau jalan itu satu hari yang mampulah 15 kilo. "Oh jauh juga ya." "Kalau yang putih?" "Yang putih 15 kilo juga." Kemudian pemuda itu tanya lagi, "Bapak ini kalau dijual harga berapa?" "Yang mana dulu?" "Yang hitam Bapak." "Oh kalau yang hitam ini kalau gemuk ya sekitar 5 sampai 7 juta. Mahal kan? Kalau yang putih Bapak, sama 5 sampai 7 juta. Ini pemuda ini mulai marah. Kenapa sih jawabnya berbelit-belit? Mentanya, "Bapak kalau bulunya dicabut, dikerok gitu bisa berapa kilo?" "Yang mana?" "Yang hitam Bapak." Ini pemuda udah marah ini, "Yang hitam Bapak." "Oh kalau yang hitam ini bulunya mungkin sekitar 25 sampai 30 kilo. "Oh gitu ya." "Kalau yang putih?" "Sama, 25 sampai 30 kilo. Ini pemuda ini mulai marah, kepancing. Aduh, kenapa sih Bapak tinggal jawab aja kok hitam putih, hitam putih, hitam putih, hitam putih. Penggembalanya bilang, "Ya memang harus begitu nak. Maksudnya karena yang putih ini milik saya." "Oh gitu, kalau yang hitam milik saya juga." Coba lihat kan itu. Kadang-kadang hidup ini sudah benar, sudah santun, sudah sopan, sudah baik. Ada aja yang mancing. Dan pada waktu pancingan-pancingan itu hati ini tidak terjaga, ya jelas pasti kepancing. Dan saya kalau bilang begini kan Bapak Saudara pasti mengaminkan. Berapa kali kita ini kepancing. Tapi berapa kali kita bisa menang juga mengatasi pancingan itu. Artinya memang hati ini bisa kepancing. Makanya firman Allah berkata harus dijaga. Katakan amin. Harus dijaga. Nah manfaat yang ketiga dalam 1 Petrus 3:16. Demikian firman Tuhan, 1 Petrus 3:16. Dan dengan hati nurani yang murni. Nah tuh. Supaya mereka yang memfitnah kamu. Wah langsung tegas ini. Dalam Timotius tadi tersirat. Tapi 1 Petrus tegas. Dan dengan hati nurani yang murni. Supaya mereka yang memfitnah kamu. Melihat hidupmu yang saleh dalam Kristus. Akhirnya menjadi malu. Karena fitnahan itu. Bapak Ibu Saudara kalau kita salah dikatakan salah. Pasti kita minta maaf. Tapi kalau kita benar terus difitnah. Membela diri itu kayaknya sudah otomatis. Pengen kita berargumentasi. Pengen kita menjelaskan. Pengen kita mengklarifikasi. Pengen kita bicara. Tapi kira-kira masalah menjadi rumit atau menjadi lebih baik?
Kira-kira kalau kita mengklarifikasi masalah menjadi selesai atau menjadi berdebat. Tapi Pak, harus dibenarkan. Monggo, itu hak. Tapi kalau hak itu kita pakai, akan menyelesaikan atau malah justru memperuncing masalah. 1 Petrus berkata, kalau ada orang yang memfitnah, diam. Tunjukkan hidupmu yang saleh. Harinya tiba, waktu Allah bongkar siapa yang benar. Kamu menang. Dan orang itu akan jadi malu. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, menunggu harinya tiba tidak mudah. Hari-hari itu kita terus dipersalahkan. Hari-hari itu kita terus disudutkan. Dan hari-hari itu kita berjuang menjaga hati. Sampai Allah menunjukkan kebenaran itu. Luar biasa. Makanya benar, laki-laki di ruangan ini yang belum menikah, kalau saudara merasa dari keluarga sederhana, ingin menikahi wanita dari keluarga yang agak mampu, enggak usah minder. Kenapa enggak usah minder? Mas kawinnya tidak usah membawa apa-apa, tapi bawa dirimu diam. Ditanya sama Pak Mutin, mas kawinnya apa mas? Diam, jangan dijawab. Bawa sasrahan apa mas? Diam, jangan dijawab. Harinya tiba pada waktu dia diam. Bicara sebentar saja. Pak, diam itu emas. Haleluya. Berat badanku 100 kilo Pak. 100 kilo emas. Sudah mengerti maksud saya? Alkitab berkata diam itu emas. Banyak bicara, pasti ada pelanggaran. Ayatnya bilang pasti, bukan ada loh. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Ayatnya bilangnya pasti, bukan begini. Di dalam banyak bicara ada pelanggaran, bukan, pasti. Lah maka daripada itu, ada saatnya kita tahu, diam. Tapi yang contoh tadi jangan ditiru loh, Pak Saudara. Itu hanya contoh. Jadi kita harus diam. Sampai Allah menunjukkan sebuah kebenaran di waktunya entah 1 tahun, 2 tahun, 6 bulan, 1 bulan. Kita menang. Dan orang jadi malu. Dan akhirnya orang lain tahu siapa yang benar. Haleluya. Yesus ditanya berkali-kali, apa engkau anak Allah? Diam dia. Jawab, apa engkau anak Allah? Diam dia. Setelah dipepet, Yesus berkata begini, aku bicara engkau juga tidak percaya. Nah tuh, setelah mungkin Yesus juga capek mendengar desakan, ada orang berkata, apa engkau anak Allah? Yesus berkata, engkau sendiri yang mengatakannya. Oh, dia menghujat. Nah tuh kan, ngomong dari tadi itu salah. Diam yang salah, apalagi ngomong. Saudara. Coba lihat kadang-kadang hidup kita itu seperti itu. Mau ngomong salah, diam salah. Mana yang kita pilih? Alkitab berkata, diam. Pada harinya Tuhan menunjukkan, kita menang dalam pergumulan hidup kita. Katakan amin. Bapak Saudara, kalau sudah istri bicara, suami bicara, orang lain bicara, diam. Kita ngomong jadi salah, Bapak Saudara. Luar biasa. Maka daripada itu firman Allah berkata, manfaat waktu kita menjaga hati, saudara. Pertama, kita bisa membangun hubungan dengan orang secara murni, tanpa kepentingan. Yang kedua pada waktu kita menyelesaikan masalah, iman kita tidak kandas. Dan yang ketiga adalah kita menang menghadapi fitnahan. Haleluya. Kiranya kemenangan yang sejati dari darah Yesus dan kebangkitannya di antara orang mati memenangkan saudara dalam pergumulan hidup saudara. Katakan amin. Apapun yang saudara alami hari ini, kemenangan sudah saudara terima, berjalanlah dari kemenangan menuju kemenangan yang lain. Yang menang, kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Oh Allah luar biasa. Selamat Paskah Bapak Saudara. Yuk kita berdoa yuk. Bapak Surgawi, hamba berdoa buat sidang jemaatmu dalam merayakan Paskah di pagi hari ini.
Kami sadar bahwa kami adalah orang yang sudah disucikan oleh Allah oleh karena darah anak domba itu. Untuk itu kami berdoa apapun pergumulan sidang jemaatmu yang hadir pada kebaktian pagi ini maupun yang ikut live streaming. Hamba berdoa Roh Kudus Engkau yang sudah ada di hati kami. Mampukan kami menjaga hati kami. Mampukan kami untuk hidup menjaga hati nurani kami. Supaya hubungan kami seorang dengan yang lain baik karena hati kami murni. Supaya hidup kami tidak kandas di tengah jalan tapi sampai pada tujuan rencana Allah. Dan harinya tiba pada waktu jika ada orang yang tidak suka dengan kami menang, kami merdeka, kami bahagia, kami harmonis, kami sehat dalam hidup ini. Oleh karena kami bisa hidup menjaga hati kami. Diberkatilah kami Tuhan dan dipermuliakanlah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yuk yang diberkati semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah, Tuhan berkati. Lihat hatiku, Saya mengajak Bapak Ibu Saudara. sungguh mengasihimu, Yesus. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdiri bersama. Mari kita berdiri bersama-sama. Dan bernilai Terima kasih Tuhan. tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak
kerinduan kami semuanya. Tuhan mendapati hati kita. Tuhan mendapati kita tetap setia. Tetapi itu tidak mudah. Dalam sepanjang hidup kita, ada banyak hal yang bisa membuat kita goyah. Menjadi tidak setia, menjadi tidak tulus di hadapan Tuhan. Mari kita menyelidiki hati kita. Mari kita minta Tuhan memampukan kita untuk menjaga hati kita, untuk tetap tulus, untuk tetap setia di hadapan Tuhan. Sehingga saatnya tiba, Tuhan berkenan atas hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan pada pagi ini. Kami berdoa buat Pak Bambang Tuhan. Biarlah Tuhan menambah-nambahkan hikmat Tuhan. Memberkati pelayanan Pak Bambang Tuhan dan keluarganya. Kami berdoa dimanapun Pak Bambang berada. Bisa banyak orang Tuhan mengenal Yesus melalui kehidupannya. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu, urapan-Mu Tuhan terus ada buat Pak Bambang Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur juga buat Bapak Ibu Saudara semua yang sudah bersama-sama kami beribadah pada pagi ini. Kami datang Tuhan, mungkin ada di antara kami yang datang dengan masalah yang begitu berat. Ada di antara kami yang datang dengan pokok-pokok doa yang naikkan kepadamu Tuhan. Untuk keluarga mereka, untuk orang-orang yang mereka kasihi. Kami berdoa Tuhan, buat jemaat Tuhan, buat jemaat hari hidup yang bersama-sama kami beribadah pada pagi ini Tuhan. Baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Kami percaya Tuhan, kami datang padamu pada pagi ini dengan membawa pergumulan kami, dengan membawa beban kami, kesulitan kami Tuhan, dengan membawa permohonan-permohonan kami di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang dahsyat dan ajaib. Kami percaya Engkau Allah yang mampu Tuhan menolong kami. Kami percaya Engkau Allah yang mampu mengadakan mujizat buat kami. Kami percaya Engkau Allah yang menyatakan kuasa-Mu yang luar biasa atas hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang mengasihi kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang sudah berkorban, menyerahkan hidupmu bagi kami Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar buat kami. Engkau tidak akan membiarkan kami sendiri Tuhan. Engkau memegang tangan kami Tuhan. Engkau memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Kami akan mengalami mujizat Tuhan. Kami akan mengalami pertolongan Tuhan. Kami akan mengalami kesembuhan dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami percaya Tuhan, apapun Tuhan yang kami hadapi Tuhan, kami akan menang. Kami akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kemenangan yang sudah Tuhan beri buat kami. Terima kasih buat kemenangan yang Tuhan sediakan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau Allah yang menang. Engkau sudah menang Tuhan. Dan kami percaya Engkau mampu menolong kami sehingga kami bisa menang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat lawatan Allah buat pagi ini. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur Tuhan buat hadirat-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyentuh hati kami. Terima kasih Engkau sudah berbicara secara pribadi kepada kami. Yalah setelah kami meninggalkan tempat ini, kami menjadi pelaku-pelaku firman. Jika ada di dalam hidup kami Tuhan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, ampuni kami Tuhan. Jika ada hal-hal Tuhan yang dalam hati kami, dalam hidup kami yang kami tidak tulus di hadapan-Mu, ampuni kami Tuhan. Mampukan ya Roh Kudus, untuk kami bisa menghidupi firman-Mu setiap hari, setiap waktu Tuhan. Sehingga hidup kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih buat persembahan yang akan kami berikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Kami akan memberi persembahan untuk Engkau Tuhan, untuk pekerjaan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan atas persembahan kami. Kami memberikan dengan sukacita. Kami mengucap syukur buat berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kami. Dalam setiap hidup kami percaya Tuhan mencukupkan hidup kami. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami. Memberkati pekerjaan kami, memberkati keluarga kami, memberkati sekolah kami, memberkati kehidupan kami. Kami akan pulang ke rumah kami. Kami akan membawa damai sejahtera Tuhan beserta dengan kami. Sukacita Tuhan melimpah atas hidup kami. Pertolongan Tuhan akan tersedia selalu buat kami. Penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti. Berkat-berkat Tuhan tercurah atas kami, atas keluarga kami. Dimanapun kami berada Tuhan, kami akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Seumur hidup kami Tuhan, kami mengucap syukur. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali, kita akan mendengarkan pengumuman terlebih dahulu. Shalom, kami ucapkan selamat Paskah bagi Bapak Ibu Saudara yang semua hari ini beribadah bersama kami, baik yang ada di gereja maupun melalui channel YouTube GSCA Air Hidup Madiun. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Bambang Sulistyo yang kembali bersedia hadir dan menyampaikan firman Tuhan di ibadah Paskah hari ini. Minggu yang akan datang, ibadah raya akan diadakan kembali pukul 7 pagi dan pukul 5 sore. Dan jangan lupa bagi adik-adik sekolah minggu unit Braiji, ada pertemuan pukul 9 pagi di gedung Cendrawasih nomor 31. Kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara untuk ambil bagian dalam doa pribadi Pondok Daud pada hari Rabu serta doa bersama pada hari Jumat di gereja. Pada tanggal 10 April, gereja kita kembali mengadakan doa pagi yang kita beri nama Sabtu Teduh pada pukul 5 sampai pukul 6 pagi di gereja. Doa pagi pujian penyembahan akan diadakan hari Selasa tanggal 13 April dimulai pukul 5 pagi. Jika Bapak Ibu Saudara ingin didukung di dalam doa, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi call center gereja atau mengisi lembar formulir doa yang tersedia di depan gereja atau melalui Google Form seperti yang tercantum di warta gereja minggu ini. Jangan berhenti berharap pada Yesus karena Dia Tuhan yang hidup dan telah menang. Kuasanya sanggup menolong setiap pergumulan kita. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, ada pengumuman tambahan dari sekolah minggu buat unit Agape yang hari ini beribadah Paskah online. Pada jam 10 nanti, jam 10 sampai jam 12 bisa hadir, bisa datang ke Jalan Cendrawasih nomor 31 untuk mengambil bingkisan Paskah
dan juga ada menempelkan kartu harapan dan doa kalau tidak salah ya. Di Cendrawasih nomor 31 pukul 10 sampai pukul 12. Sedangkan sekolah minggu unit Braiji ada pertemuan pukul 9 pagi. Dan setelah itu bersama-sama mengambil bingkisan Paskah jam 10. Pada nanti sore ada ibadah kedua, Pak Bambang Sulistyo akan berkhotbah kembali di ibadah raya kedua, ibadah Paskah. Dan jam 9 ada ibadah Paskah God's Hero dan juga ibadah Paskah sekolah minggu. Unit Agape ibadah Paskah online. Sedangkan unit Braiji ibadah Paskah di Jalan Cendrawasih nomor 31. Kami senang dengan berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara beribadah bersama kami pada pagi ini. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin hadir kembali pada ibadah nanti sore, mari silahkan. Kami sangat bersuka cita menyambut Bapak Ibu Saudara jika ingin datang kembali di ibadah kedua. Mari kita berdiri bersama-sama. Sebab Dia hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.